Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Fitriani, mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah sistematis dalam penyusunan program tahunan dan program semester. Sebelumnya, apa itu program tahunan? Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Program tahunan ini berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru yang bersangkutan. Selanjutnya, apa itu program semester? Program semester merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam 1 semester. Program semester ini berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar, dan juga indikator. Jadi sudah jelas ya teman-teman apa perbedaan antara program tahunan dan program semester. Ini hanya terdapat pada jangka waktunya. Jika program tahunan dibuat untuk 1 tahun dalam proses pembelajaran, kalau program semester ini hanya dalam 1 semester saja. Untuk selanjutnya yaitu komponen-komponen program semester. Komponen-komponen program semester ini yang pertama berisi identitas yang diisikan pada bagian atas. Identitas ini berisi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan juga semester. Untuk di bawahnya identitas ini ada standar kompetensi. Untuk standar kompetensi ini tidak bisa dirubah-rubah ya teman-teman, sudah menjadi ketentuan dari pemerintah. Jika teman-teman ingin melihat standar kompetensi ini, teman-teman bisa melihatnya pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI dan KD halaman 249 sampai 337 atau juga bisa searching melalui website yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk komponen selanjutnya yaitu kompetensi dasar, sifatnya seperti standar kompetensi, sudah ada ketentuan dari pemerintah. Untuk komponen yang ketujuh yaitu materi pokok. Materi pokok ini berisi materi yang akan atau harus dipelajari siswa selama proses pembelajaran. Untuk komponen yang ke-8 yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini merupakan proses berlangsungnya kegiatan belajar di mana akan seperti apa metode ataupun langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan pada proses pembelajaran. Untuk komponen yang ke-9 yaitu indikator. Indikator adalah penanda pencapaian kompetensi dasar untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan juga indikator ini merupakan penjabaran secara keseluruhan dari kompetensi dasar tersebut. Untuk komponen yang ke-10 yaitu berisi penilaian, untuk komponen yang ke-11 alokasi waktu, dan untuk komponen yang ke-12 berisi sumber belajar. Sumber belajar ini sifatnya mempermudah dan membantu dalam meningkatkan pemahaman siswa, sehingga nantinya hasil belajar menjadi maksimal dan juga dengan adanya sumber belajar ini diharapkan siswa lebih mudah untuk memahami materi. Lalu bagaimana ya contoh-contohnya dari program tahunan dan program semester ini? Baik, berikut sudah ada contoh dari program tahunan. Untuk formatnya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat bersama-sama. Nah, seperti ini. Ada perhitungan jumlah minggu efektif dalam 1 tahun dan juga jumlah minggu yang tidak efektif dalam 1 tahun beserta kegiatannya. Untuk di bagian paling atas program tahunan ini ada identitas yang diisi dengan satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Untuk satuan pendidikan di sini saya memakai Sekolah Menengah 1 Sleman,
mata pelajarannya biologi. Kelasnya saya memilih kelas 11, semesternya tentunya 2 semester, yaitu ganjil dan genap. Untuk tahun pelajarannya 2020-2021. Untuk di bawahnya identitas program tahunan ini ada kompetensi inti. Kompetensi inti seperti ini. Untuk kompetensi inti seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, sifatnya sudah permanen, tidak bisa diubah-ubah, sudah ketentuan dari pemerintah. Begitu. Untuk kompetensi inti ini teman-teman bisa melihat pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar, halaman 249 sampai 337, atau juga bisa searching di Google melalui website yang dapat dipertanggungjawabkan. Bisa dilihat untuk isi dari kompetensi inti ini ada 4, yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Untuk KI 1 dan KI 2 ini berisi untuk penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Untuk KI 3 berisi tentang pengetahuan, dan untuk KI 4 ini penilaian mengenai keterampilan. Selanjutnya, langsung saja kita ke format program tahunannya. Bisa dilihat bersama-sama seperti ini formatnya. Terdiri dari 5 kolom. Ya teman-teman. Untuk kolom pertama ini berisi nomor. Untuk kolom kedua ini semester, diisi semester ganjil dan genap. Untuk kolom ketiga berisi kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini bisa diambil dari silabus. Jadi sebelum teman-teman membuat program tahunan dan program semester ataupun RPP, lebih baik teman-teman atau sebaiknya teman-teman sudah membuat silabus, di mana silabus ini merupakan acuan dalam pembuatan program tahunan, program semester, dan maupun juga RPP. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar ini kita tinggal copy paste dari silabus yang telah kita buat seperti ini. Untuk 2 semester ya teman-teman, dimulai dari 3.1, 4.1, 3.2, 4.2 sampai seterusnya. Seperti ini. Untuk kolom yang keempat, ini berisi tentang alokasi waktu. Sebelumnya kita pending dulu, kita masuk ke perhitungan minggu efektif dan minggu tidak efektif. Nah, untuk selanjutnya yaitu perhitungan jumlah minggu efektif dalam satu tahun. Untuk identitasnya sama seperti pada program tahunan di atas, berisi satuan pendidikan, MAN 1 Sleman, mata pelajaran biologi, kelas 11, semesternya 2 semester pastinya, ganjil dan genap, tahun pelajarannya 2020-2021. Untuk formatnya seperti ini, bisa dilihat bersama-sama. Ada 6 kolom, dan untuk barisnya menyesuaikan nanti kebutuhannya. Untuk formatnya ada 6 kolom. Yang pertama yaitu nomor, yang kedua bulan selama 1 tahun pembelajaran. Untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini tahun pembelajarannya dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni. Untuk kolom yang ketiga berisi jumlah minggu, artinya jumlah seluruh minggu dalam 1 bulan. Begitu. Untuk kolom yang keempat berisi jumlah minggu tak efektif. Jumlah minggu tak efektif ini bisa dihitung dari misalnya ada minggu-minggu yang dipakai untuk kegiatan seperti ujian akhir tengah semester atau ujian akhir semester, liburan, begitu. Untuk kolom yang selanjutnya berisi tentang jumlah minggu efektif. Minggu efektif ini adalah perhitungan hari efektif yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah atau madrasah. Untuk perhitungannya, minggu efektif ini ada 6 hari
6 hari efektif dalam 1 minggu, sehingga jika ada itu maksimal, sehingga jika ada 3 hari tidak efektif, artinya tidak ada pembelajaran dalam 1 minggu, itu nantinya minggunya masuk dalam minggu tidak efektif. Guru profesional sebelum menyusun perangkat pembelajaran, pertama yang dilakukan adalah melakukan perhitungan berapa banyak minggu efektif dalam satu semester, sehingga nantinya jam efektif ini bisa digunakan untuk dalam alokasi waktu program tahunan. Untuk kolom yang terakhir ini berisi jumlah jam efektif, di mana jumlah jam efektif ini didapatkan dari minggu efektif dikali jam pelajaran. Untuk jam pelajaran ini menyesuaikan dari sekolah, dan untuk di sini saya memakai 1 minggu itu ada 4 jam pelajaran. 4 jam pelajaran berarti 4 kali 45 menit. Baik, kita mulai untuk perhitungan minggu efektif ini dari bulan Juli. Kita lihat kalender. Nah, kita perhatikan kalender pada bulan Juli. Perhitungan minggu itu jika ada 4 hari efektif dalam skala 6 hari efektif dalam 1 minggu. Jadi di sini bisa dilihat dalam bulan Juli ini ada 5 minggu, keseluruhan 5 minggu. Lalu kita masukkan di sini yang di jumlah minggu pada bulan Juli ada 5. Selanjutnya menghitung jumlah minggu tak efektif dan jumlah minggu efektif. Bisa dilihat pada bulan Juli ini sebenarnya hari pertama masuk madrasah, saya menggunakan kalender ini dari kalender Kementerian Agama. Begitu. Hari pertama masuk itu tanggal 13 Juli. Jadi terhitung sebagai minggu efektif itu jika dalam minggu itu ada proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran dimulai pada tanggal 13 Juli dan di sini terdapat 3 minggu efektif, berarti tadi sudah ada 5 minggu dalam 1 bulan, terdapat 3 minggu efektif, berarti terdapat 2 minggu tidak efektif. Kita langsung masukkan ke dalam tabelnya. Jumlah minggu tak efektif 2, jumlah minggu efektif 2. Untuk selanjutnya perhitung jika sudah mendapatkan hasil jumlah minggunya, jumlah minggu tak efektif, jumlah minggu efektif. Terus kita menghitung jumlah jam efektif. Jumlah jam efektif ini minggu efektif kali jam pelajaran. Untuk di sini minggu efektifnya ada 3. Pada bulan Juli ada 3 minggu efektif dikalikan 4, jadinya 12 jam pelajaran. Dilakukan begitu seterusnya sampai dengan bulan Juni, sehingga sudah mendapatkan total untuk jumlah minggu dalam 1 semester pada tahun 2020-2021 ini ada 50 jumlah minggu. Untuk jumlah minggu tak efektifnya ada 16, untuk jumlah minggu efektifnya ada 34, dan untuk jumlah keseluruhan efektifnya ada 136 jam. Nah, hasil dari jumlah jam efektif ini kita tabulasikan ke sini untuk mengisi alokasi waktu. Pengisian alokasi waktu ini dilihat dari seberapa penting atau juga seberapa banyak materi yang harus dipelajari, jadi menyesuaikan. Bisa dilihat 16 jam pelajaran, 8 jam pelajaran, 4 jam pelajaran, begitu seterusnya sampai dengan hasilnya sama dengan jumlah jam efektif tadi, yaitu 136 jam pelajaran. Begitu ya teman-teman, untuk alokasi waktunya sudah terisi. Untuk alokasi waktunya sudah terisi menyesuaikan kebutuhan, apakah materi tersebut membutuhkan waktu banyak atau banyak yang perlu disampaikan, ada hal penting, atau juga adanya praktikum itu nanti juga menambah jam pelajarannya.
Untuk selanjutnya, tentang jumlah minggu yang tidak efektif dalam 1 tahun. Kenapa tadi bisa disebut minggu tidak efektif? Jadi minggu tidak efektif ini minggu di mana ada 3 hari atau lebih, atau 2 hari atau lebih, atau bahkan seminggu tidak terjadi proses pembelajaran. Seperti contoh ini bisa dilihat untuk tabelnya, ada 4 tabel. Yang pertama nomor, terus kegiatan yang menyebabkan disebut sebagai minggu tidak efektif, jumlah minggu, dan juga keterangannya. Keterangan di minggu keberapa bisa diisi sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang sudah tertera pada kalender. Seperti ini sebagai acuan untuk membuat daftar kegiatan. Sudah ada dalam kalender. Lalu untuk selanjutnya mengenai program semester, berikut saya lampirkan contohnya untuk program semester. Yang paling atas ini berisi tentang identitas program, yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran. Disamakan seperti program tahunan tadi. Untuk satuan pendidikan memakai MAN 1 Sleman, mata pelajaran biologi, kelasnya 11, semesternya tentunya 2, ganjil dan genap, dan tahun pelajarannya 2020-2021. Nah, untuk format dari program semester bisa dilihat ya teman-teman seperti ini. Kenapa itu ada yang berwarna? Nah, yang berwarna ini kita blok karena merupakan minggu tidak efektif, di mana tidak adanya pembelajaran. Begitu. Minggu efektif ini menyesuaikan dengan kalender pendidikan yang telah kita buat tadi. Nah, untuk formatnya seperti ini. Untuk kolom pertama berisi nomor, untuk kolom kedua semester ada 2, ganjil dan genap. Kita membuatnya meskipun ini program semester, tapi tetap kita membuatnya untuk 2 semester. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang tidak bisa dirubah, jadi kita tinggal copy paste. Untuk yang keempat, alokasi waktu. Ini juga menyesuaikan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk alokasi waktu di sini kita lihat pada contoh yang pertama pada semester ganjil tentang sel. Untuk materi sel ini ternyata di sini membutuhkan 16 jam pelajaran. Nah, langsung kita tabulasikan ke bulannya. Berhubung minggu pertama, minggu kedua bulan Juli di sini minggu tidak efektif, artinya minggu tidak adanya proses pembelajaran, maka kita masukkan ke minggu ketiga, keempat, dan kelima. Nah, pada bulan Juli ini baru mendapatkan 12 jam pelajaran, maka kita masukkan ke minggu pertama pada bulan Agustus, di mana minggu pertama pada bulan Agustus ini juga merupakan minggu efektif, jadi kita pakai untuk menjelaskan lanjutan dari materi sel. Sudah balance ya teman-teman, alokasi waktunya 16 jam pelajaran. Di situ juga sudah ditabulasikan menjadi 16 jam pelajaran. Selanjutnya seperti itu sampai dengan selesai, sampai menjadi seperti ini, sudah ditabulasikan semua jumlah jam pelajarannya. Seperti itu, bisa dilihat seperti ini contohnya. Ketika kita sudah membuat semester ganjil, maka jangan lupa untuk membuatnya pada semester genap. Langkah-langkahnya sama.
Seperti pada langkah semester ganjil tadi, ada nomor semester genap, kompetensi dasar tinggal kita copy paste karena ini sudah sifatnya sudah permanen dari pemerintah, dan alokasi waktunya kita menyesuaikan dari kalender pendidikan yang telah kita buat pada program tahunan tadi. Ini sudah menyesuaikan seperti ini jadinya. Dan untuk minggu yang tidak efektif kita blok ya teman-teman untuk membedakannya, begitu. Dan sudah selesai. Begitulah langkah-langkah dalam pembuatan program tahunan dan program semester. Terima kasih dari saya. Jika ada salah-salah kata dalam saya menjelaskan ataupun menjabarkan, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.